Kemudian alhamdulillah keluarga besar PBRI Magelang itu saat ini sudah punya kegiatan lagi, yaitu pertokohan, Pak, atas berbahagian hati Bapak pimpinan BRI, Bapak Gunardi. Saya sangat terima kasih, Pak. Magelang diperhatikan oleh Bapak Bincang. Dari info saja mungkin di PBRI antar sana ada keluarga PBRI cabang yang mau menghadapi kita saja belum bisa. Alhamdulillah PBRI Magelang jadi anak Mas Pak Bincang. Matur Pak Bincang. Wong saya itu kemarin mau munas saja pamit mau mohon petunjuk disangoni kok. Tanpa terkira-kira, ya Allah, ini karena kalau rezeki min haitsu la yahtasib, tidak terduga-duga, tidak tidak mau nyuwun tambah pendonga, nyuwun petunjuk, malah orang ditambah pendonga tambah sanggih maksudnya. Matur nuwun, Pak. Alhamdulillah. Juga atas dorongan Bapak Yusuf yang sering memberi masukan pada kami. Dan tidak dari pimpinan tapi menjadi bimbing. Akhir pengajian Bapak di BRI kemudian kaitannya dengan usaha Hadiin. Aku ya empuk yang nyaman ini ya. Ini mampu kan orang aku depan punya itu loh. Gak apa-apa, sesuk aku lek jaga. Jaga sesuk aku apa-apa. Ya, kumpul sampean iki. Kayak kuwi lho. Kedua, kepada tanpa support bantuan dari beliau Bapak Nurholis tadi, kemudian belum terwujud seperti itu. Allah Akbar. Saya sampai sering malu sebagai ketua PBRI, malah tapi yang tiap saat rawuh ke sini ngawasi pembangunan, membiayai pembangunan itu adalah Ibu Nurholis. Terima kasih Bu, Bapak. Mudah-mudahan menjadi amal jariah Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu ingin menyenangkan para pensiunan, insya Allah Bapak Ibu nanti disenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu Bapak yang saya hormati dan saya banggakan, nanti ada peresmian ini, pengguntingan pita. Mohon nanti kepada Bapak Pimpinan Cabang BRI Magelang, Bapak Gunardi, untuk berkenan meresmikan usaha kami yang nanti akan dilengkapi ke depan. Ada kok ini sudah bisa jalan Pak hari ini. Dan saya menghimbau kepada seluruh anggota, monggo dilarisilah. Ini dari kita untuk kita. Kalau ada kebutuhan belanja sembako atau apa, bisa pesan kepada seksi usaha. Pembayaran listrik, pembayaran air, mau transfer dari kita ke sana larisi punya kita sendiri. Biar nanti ada fee untuk menambah
di seksi usaha. Dan bismillah, kalau ibu di sana transaksi lewat sana itu nanti fee-nya yang untuk seksi usaha juga akan masuk kepada itu apa kaleng tulis menyarankan memberi nama berkah bersama gitu. Insya Allah ini akan membawa berkah bagi seluruh anggota dan keluarga. Saya wanti-wanti kepada pengelola seksi usaha ini, monggo dijalankan dengan yang baik, yang kompak, niat untuk berusaha dan dalam rangka ibadah. Berkah itu apa toh? Berkah itu adalah tambahnya kebaikan. Mohon izin saya mensitir dalam firman Allah di dalam kitab suci Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang artinya kurang lebih, dan sekiranya penduduk negeri itu secara global penduduk, dan sekiranya di antara komunitas manusia itu beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan dari bumi. Tetapi ternyata pada kebanyakannya mereka selalu mendustakan ayat-ayat Allah, maka Allah akan menurunkan siksa sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Nah ini monggo menjadi pegangan kita mau masukkan ke dalam sanubari para pengurus seksi usaha itu. Bersyukurlah kepada Allah, pada Tuhan yang Maha Kuasa. Jalankanlah amanah itu, profesi itu dengan sebaik-baiknya. Yang jujur, kalau jual, kalau yang baik ya katanya yang baik. Yang kualitasnya nomor 2 ya nomor 2 sesuaikan. Jangan mencampur adukan yang baik dan yang buruk. Kemudian kalau menjual yang dengan ada takarannya, jangan mengurangi sukatan. Ini dosa besar di dalam Al-Quran diterangkan. Orang yang mengurangi timbangan atau sukatan itu termasuk dosa besar juga. Maka dari itu berbisnislah yang jujur, insya Allah akan mendapatkan berkah dari Allah yang melimpah, yang akan diberikan secara min haitsu la yahtasib, tanpa terduga-duga. Insya Allah seksi usaha ini nanti akan makin berkembang dan makin bermanfaat bagi seksi usaha dan seluruh anggota PPBR Magelang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak, bapak-bapak, ibu yang telah membantu kami. Sekali lagi saya mohon nanti untuk acara peresmian gerai usaha ini Bapak Pimpinan Cabang, Bapak Pengantin Kerso untuk membukanya. Jadi saya kurang lebih demikian. Wallahu muwaffiq ala aqwamit thoriq wa afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua PPBRI Magelang, Bapak Haji Muhammad Soim atas sambutannya dan banyak hal pesan yang disampaikan kepada kita. Mudah-mudahan dapat dijadikan pedoman untuk kita semua anggota PPBRI Magelang. Selanjutnya meresmikan tempat usaha anggota PPBRI Magelang. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu para sesepuh sepuh PPBRI Magelang, yang saya hormati Dewan Pengawas, pengurus dan para anggota PPBRI yang insya Allah pada pagi hari ini semuanya berbahagia. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini bisa terlaksana dalam rangka HUT PPBRI ke-53. Mungkin yang agak berbeda saya ucapkan selamat datang Pak Yusrif. Biasanya tadi saya bilang ke Pak Nur
biasanya cuma berdua sama Pak Sujarwoko, anteng-antengan. Hari ini ada Pak Yusrif, lebih ramai lagi, alhamdulillah. Meskipun saya dengan Pak Yusrif ketemunya mungkin belum terlalu lama aja Pak. Waktu saya juga di sini, saya juga sudah banyak dibantu oleh Pak Yusrif. Semoga nanti, tadi kalau Pak Soim bilangnya nanti juga banyak dibantu oleh Pak Yusrif gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin saya tidak bawa catatan seperti Pak Soim tadi. Saya hanya sedikit saja menyampaikan mungkin hal-hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama tentu saya ucapkan selamat hari ulang tahun untuk PPBRI ke-53. Semua doa tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Soim, tapi pada intinya bahwa semoga di ulang tahun yang ke-53 ini PPBRI makin guyup dan makin sejahtera. Saya rasanya beda mungkin dengan acara yang sebelum-sebelumnya. Di siang ini, di pagi ini lebih semarak ya. Mungkin karena memang bajunya merah, terus tidak ada emasnya, tidak apa-apa Pak. Cuacanya juga meskipun tadi sudah 2 hari ini hujan terus, tapi hari ini alhamdulillah meskipun mendung tapi tidak hujan. Insya Allah semua hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Memang hari ini saya rasa auranya beda Pak, auranya beda. Saya tidak tahu karena apa, tapi dibandingkan dengan undangan-undangan sebelumnya, hari ini rasanya memang lebih banyak orang yang berbahagia. Semoga begitu. Ya, tadi juga Pak Soim menyampaikan semakin lama saldonya semakin banyak, yang di belakang juga berbahagia Pak. Bu Dani itu nanti semakin banyak juga semakin senang karena tambahan simpanan di unit Boton. Sekali lagi saya ucapkan selamat hari ulang tahun ke-53 untuk PPBRI. Semoga juga selain tadi guyup, rukun, sehat, bahagia, dengan BRI, dengan kami yang masih aktif juga semakin baik hubungannya. Syukur alhamdulillah di Magelang tadi juga sudah saya disampaikan oleh Pak Soim. Selama ini ya komunikasi kami bagus, di grup ada juga saya dengan beberapa pengurus, meskipun saya jarang komen ya Pak, mohon maaf. Grup saya itu banyak Pak, saya dari jam 5 pagi sampai jam 10 malam itu isinya WA semua, instruksi semua. Mungkin kalau Pak Yusril, mohon maaf ya Pak. Jadi pekerjaannya Pinca itu sekarang bukan lagi ke lapangan Pak, tapi membalas WA. Salah satu tugas utama. Jadi penilaian, mungkin dulu Pak Yusril juga sama aja Pak. Jadi salah satu penilaian Pinca adalah responsifnya terhadap grup WA. Jadi mau nggak mau memang harus membalas grup WA-nya, tapi kalau cuma membalas baik Bapak siap Bapak sekarang sudah tidak laku. Harus ada angkanya. Nah, itu yang harus dipikirkan lagi. Kemudian berkaitan dengan itu juga hubungan antara kami yang masih aktif dengan yang sudah purna, semoga juga akan semakin baik. Hari ini alhamdulillah juga ada Pak Parnu bisa datang ke sini, teman-teman dari PAB juga datang, teman-teman K-Unit juga hadir. Kalaupun misalnya nanti ada permasalahan apapun, kalau selama ini mungkin pengurus yang berkomunikasi dengan saya, Bapak Ibu yang lainnya monggo juga, mau dengan saya boleh, mau dengan teman-teman yang lain di kantor juga monggo. Saya sempat sampaikan ke Pak Soim, Pak saya itu waktu datang pertama ke sini, respon saya ke PP, ke pensiunan itu sebenarnya tidak ada niat apapun ya, karena memang saya begini saja sebenarnya, hanya sebagai junior ke senior, bagaimana selayaknya memperlakukan, sebenarnya saya itu saja, nggak ada titipan misalnya dari manajemen
kalau di sana nanti harus begini mas, titip fungsional di sana, tidak ada yang menyampaikan saya seperti itu, nggak ada. Ya memang menurut saya sudah bagaimana selayaknya junior ke senior. Selain itu juga bapak-bapak, ibu-ibu para pensiunan ini ya mau nggak mau memang masih keluarga besar BRI. Di awal ada agen briling, kita itu bingung siapa nanti yang mau dijadikan agen briling. Tapi kalau misalnya ada PPBRI ini adalah salah satu yang paling cepat seharusnya bisa mempelajari produknya BRI karena sudah sekian lama di BRI. Jadi mau tidak mau Bapak Ibu semua ini harus saya manfaatkan. Mohon maaf ya, bahasanya mungkin agak kurang pas ya. Harus saya manfaatkan. Ya karena Bapak Ibu semuanya sudah lama di BRI, sudah tahu produknya BRI. Meskipun kadang kalau ada info terbaru, insya Allah pasti nanti akan saya update. Tetapi setidaknya berkaitan dengan BRI sudah tahu banyak, sehingga dalam hal nanti untuk membantu BRI bisa lebih efektif lagi. Saya juga mohon dengan sangat bantuan dari Bapak Ibu semua berkaitan dengan bisnisnya di BRI. Mohon kami juga dibantu. Kalau yang sebelum-sebelumnya mungkin saya menyampaikannya berkaitan dengan produknya BRI, dengan struktur organisasinya BRI. Terakhir saya menyampaikannya pergantian perubahan nama aja. Pinwheel sudah jadi, namanya ganti jadi RCEO. Wapinwheel menjadi Regional Business Head. Terus kemudian kepala bagian jadi Departemen Head. Yang terakhir kayaknya waktu di lapangan sih Pak, di lapangan tenis ya. Kalau untuk yang posisi sekarang, mungkin informasi terbaru ini mungkin berkaitan dengan bisnis BRI secara umum. Ada kerisauan dari para direksi kita bahwa tabungan BRI itu kalah dengan BCA. Makanya sekitar 2 bulan atau 3 bulan yang lalu Pak Dirut mengadakan gerakan namanya Gerakan Punya Rekening GPR. Jadi kegiatan untuk memasarkan produk BRI agar ada sebanyak-banyaknya pembukaan rekening. Saya mohon juga dengan sangat pada Bapak Ibu para pensiunan untuk juga membantu kami dengan aktif. Kalau misalnya ada ya putranya, cucunya, menantunya, tetangganya, kalau misalnya ada yang tanya, Pak panjenengan kan pensiunan BRI, caranya buka BRI bagaimana? Nah itu kalau misalnya ada kesulitan atau apapun, nanti mohon kami yang dihubungi. Kalau misalnya ada yang butuh kredit, saya sudah nyampaikan ke Pak Parnu, Pak ketentuannya sampai dengan 100 juta itu kan nggak pakai agunan. Nah, tapi dengan berbagai alasan biar aman Pak pakai agunan. Berarti kalau mintanya ada agunan berarti nggak yakin. Saya bilang nggak yakin. Harusnya yakin aja. Mohon maaf kalau misalnya yang teman-teman kita yang Chinese gitu, biasanya kalau nggak minta agunan itu dikasih-kasih aja. Tapi kalau yang lainnya harus ada agunan. Nah kan beda. Berarti kan antara yakin dan tidak yakin. Bapak Ibu kalau ada yang membutuhkan kur, entah itu untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk tetangga dan lain-lain. Tapi kalau bisa yang sudah clear di Bapak Ibu. Kalau misalnya ada mungkin info-info yang agak jelek, ya mohon nggak usah diteruskan. Kalau misalnya emang betul-betul bagus, monggo nanti disampaikan ke teman-teman unit untuk kur. Jadi Bapak Ibu mau tidak mau memang salah satu menjadi kepanjangan tangannya saya di BRI untuk tetap memasarkan produk-produknya BRI. Tadi berkaitan dengan GPR, pembukaan rekening itu tanpa harus ke kantor pun sudah bisa pakai HP. Pakai HP nanti tinggal dada-dada, rekening sudah jadi. Ya, tinggal dada-dada aja, nanti ada muncul rekening. Kalau misalnya untuk setoran awalnya gimana? Bisa lewat agen briling, bisa yang sudah punya ATM sebelumnya juga sudah bisa. Bisa juga pakai Brimo. Simple pembukaannya, nggak perlu datang ke kantor. Memang yang pembukaan rekening yang menggunakan HP ini tidak diberikan kartu ATM dan buku.
terus ngambilnya di ATM gimana? Pakai Brimo tanpa kartu. Kalau dulu kan banyak kejadian skimming, penggandaan kartu. Tapi kalau pakai Brimo, insya Allah aman. Cuma 5 menit sudah langsung keluar uangnya. Kalau nggak ada antrian, kalau antrian ya nunggu antriannya. Tinggal masuk di Brimo, penarikan tunai tanpa kartu, tarik tunai, terus di kartu ATM-nya, di mesin ATM-nya tarik tunai tanpa kartu, nanti bisa narik uang sejumlah dengan nominal yang kita pilih. Lebih gampang tanpa pakai kartu ATM. Kemudian selain itu juga produk-produknya BRI, alhamdulillah juga sudah ada di sini untuk Briling. Kemudian juga ada barcode QRIS, atau kalau mungkin ada orang bilang juga keris, barcode keris. Mungkin ini juga sudah saya sampaikan sebelumnya, tapi kalau sebelumnya tidak ada buktinya. Tapi kalau hari ini alhamdulillah untuk unit usahanya sudah saya bikinkan untuk barcode QRIS-nya. Bapak Ibu nanti yang misalnya transaksi mau pakai Brimo, mau pakai GoPay, mau pakai Dana, terus kemudian link aja, atau mungkin punya mobile banking bank lain, itu bisa bayarnya pakai QRIS. Masuk pada hari itu juga, tapi memang tidak langsung masuk, ada batch-nya jam 12 sama jam 3 sama jam 6 sore, nanti uangnya baru masuk. Tapi ini bisa dipakai untuk semua, pakai sarana apapun bisa masuk, tidak hanya pakai Brimonya BRI. Alhamdulillah sudah ada. Kemarin saya bilang ke Mas Niko PBO, buatkan barcode QRIS sebelum acara PPBRI, sebelum ulang tahun PPBRI. Kalau bisa sudah ada QRIS-nya. Alhamdulillah tadi sudah dicetak sama teman-teman PAB, sudah ada di sana untuk barcode QRIS-nya. Semoga bisa lebih mempermudah jikalau ada transaksi-transaksi. Bapak Ibu yang punya toko, punya usaha, minta tolong juga didaftarkan QRIS-nya. Nah, saya baik-baik ke Bapak Ibu ada maksudnya juga. Bapak Ibu yang punya usaha nanti bisa hubungi Mas David PAB untuk didaftarkan QRIS-nya. Sekarang zamannya QRIS, usaha-usaha yang kecil hampir semuanya sudah pakai QRIS. Sayangnya di sini masih lebih banyak orang daftar QRIS-nya pakai GoPay. Nah ini bukan pakainya pakai BRI. Saya berharap Bapak Ibu para pensiunan dan keluarga kalau punya usaha pakai QRIS-nya ya pakai QRIS-nya BRI. Nanti ada apa-apa berkaitan dengan transaksinya silahkan hubungi kami. Insya Allah kami nanti akan siap sedia untuk membantu. Kemudian berkaitan juga dengan kegiatan, alhamdulillah juga sudah ada kegiatan usahanya berkaitan dengan aktivitas PPBRI. Monggo saja dilaksanakan. Insya Allah kami support untuk Bapak Ibu semuanya. Mau tidak mau ya PPBRI masih keluarga besar BRI. Saya juga nanti calon anggota PPBRI meskipun insya Allah masih lama. Tapi kan berharapnya setidaknya nanti saya bisa seperti Pak Yusrif, Pak Nurkolis, seperti Pak Sujarwoko, yang nantinya setelah pensiun bisa happy, ketawa-ketawa dengan yang lain-lain. Enggak semua ya Pak, tidak semua para pensiunan itu bisa guyup rukun, bisa ketawa-ketawa dengan para pensiunan yang lain. Masih ada yang punya pikiran macam-macam, itu masih ada. Saya berharapnya juga nanti kalaupun saya pensiun bisa bahagia seperti Bapak Ibu semua yang ada di sini. Semoga dengan kegiatan yang semakin banyak, PPBRI juga semakin bahagia, semakin komunikasinya lebih baik dengan kami, sehingga produk-produk BRI yang baru juga nantinya bisa langsung teradaptasi ke Bapak Ibu semua. Intinya pensiun nggak pensiun, pengetahuannya kalau bisa sama dengan kami yang ada yang masih aktif, sehingga nanti bisnis BRI juga akan terus berjalan dan insya Allah nanti PPBRI juga makin sejahtera. Dari kami cukup sekian. Sekali lagi saya ucapkan selamat hari ulang tahun untuk PPBRI ke-53. Semoga akan semakin jaya, semakin sejahtera.
senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Dan saya juga ucapkan selamat untuk unit usaha yang baru. Semoga akan semakin berkembang, semakin maju, dan bisa semakin mensejahterakan anggotanya. Nah, tidak hanya 1-2 orang, tapi semua anggota bisa menikmati hasilnya. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pemimpin Cabang yang telah memberikan sambutan. Selanjutnya dimohon untuk menuju ke lokasi usaha Bapak untuk melaksanakan peresmian tempat usaha, dan mohon berkenan mendampingi adalah Bapak Ibu tamu undangan untuk mendampingi Bapak Pinsa melaksanakan. Ini yang Asmo Pak, Asmo dari ini agen Duling. Kemudian unitnya di dalam. Ini nama tokonya, konten tengah. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini unit usaha PPBRI agen Duling berkah bersama resmi saya buka. Bismillah. Bu Ketua yang penting, Bu Ketua Bu Ketua yang penting ya, Bu Ketua yang penting. Gantian. Oh iya. Bu Ketua yang penting. Gantian. Nah, ayo kamera Bu. Ya. Ya dari sana, bentar dulu. Dari sana foto satu. Kamu dari dalam. Oh, gitu. Jangan foto. Dari dalam ngambil ya. Iya, dari dalam. Foto ya Pak. Oke, Pak. Sementara kita bisa Iya. Setiap hari kita buka. kita pakai kris. So pembayarannya pakai. Hasilnya di mana, Pak? Oh, di sini. Monggo. Kita setiap hari buka ini Pak, iya. Dari Modalnya Pak. Tinggal bilang ke Pak. dari Senin Nanti kebanggaan saya semuanya bisa menjadi Iya, betul Pak. biar sinergi dengan Ya harusnya begitu Pak. Yang paling cepat paham itu ya para pensiunan. Nggak usah ngajarin itu Pak. Nggak perlu ngajari. Iya. Sekarang dicoba nih Pak. Saya beli ini harganya sama kopi Pak. Kopi 9 elemen berapa? Itu.
Ini 60 satu. Berarti 120. J. 120 J. 120. Sama Pak Ketua sama Pak Dewas. Dia foto. Maka Bapak yang berkenan untuk belanja melalui Pakai jempol atau yang mana, Pak? pakai jempol. Dari Magelang, oh iya. Maskerku belum lepas. Sekarang jempol kita menunjuk ke Pak Pincas. Semua ya? 3, 2, 1. Sukses selalu untuk serba usaha. berkah bersama. Sukses berkah bersama. Bapak Ibu ingat luar biasa Pak Jokowi sendiri luar biasa. Sama ibu Pak. Oh, makasih ya Bu-nya. Cocok jadi ketua Dewas selamanya. Ini tapi pokoknya kita mensupport Pak. Ketua sampai hayam. Bapak A misalnya, itu berapakah porsinya? Iya, ada ya. Tadi saya beli ini, saya dikasih tahu sih. Pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ini merupakan Ya nanti sambil jalan aja Bu. Gitu. Sebenarnya yang enggak boleh yang enggak diperbolehkan itu kan yang di painting wall. Alim. Iya. Iya. Terus yang enggak boleh itu sing badani awake dhewe. Aku di foto aja, aku udah belanja tadi. Nanti kalau temuan disuruh Foto bayar aja. ya, nanti tinggal hitung-hitungan aja. Bayar kan dilihat harus dilihat untungnya dulu. Aku udah belanja. Soalnya dikasih tahu sih. Nyewa kan ya enggak. Ini taruh di sini biar di depan biar tahu orang dulu. Ya sudah Pak. Kamu woro-woro dulu. Dari Hah? Dari Briko juga bisa. Bisa. dari link aja bisa. Jualan ini jualan dulu. Apa? Jualan saya dulu. Iya. Oh, anu Pak. Di sini saya pernah dengan Denny pertama kali. Iya. Kita malah cepat pada maju. Calon ketua PP berikutnya. Calon ketua PP berikutnya. Regenerasi Pak. Apa? Kita persiapkan regenerasi. Iya, calon ketua PP berikutnya. Regenerasi ini tidak usah menunggu kami mati. Diganti. Mas saya berakhir tahun berapa? Saya mungkin 1,5 tahun lagi biar gantian. Jangan sampai berakhir waktunya. Ah, 2005 deh. Ya, Bud. Sama ini satu lagi nih. Sambil jalan jebol. Yang tidak boleh itu di hell banking. Iya Pak. Mungkin lancar. Bagus. Biar luas. Iya, Mas. Untuk kalian yang perkembangan itu mengenai usaha itu Harus mendengar. Yang kecil apa? Yang A4. Banyak A4. Itu banyak ya. Ya, dus itu. Itu katanya yang bikin anu, yang bikin kolam renang bareng. Kolam ikan. Enggak, yang bikin kolam tuh aku. Kolam ikan. Pak Yusuf yang beli. Oh, sebelumnya. Waktu saya sini kan dulu rumahnya bekas pindah kan tak terawat berapa tahun tuh kan. Aku suruh le Sontologok lalu sini. Rumah setan kayak itu.